Menteri Keuangan Indonesia usul ada pajak di Selat Malaka. Malaysia Singapura kompak menolak gagasan Indonesia. Kenapa baru terpikirkan sekarang, kata Bowo? Asia Tenggara itu milik Indonesia, bukan hanya Selat Melaka. Kau setuju tak Indonesia mengut pajak dekat Selat Melaka? Malaka tu nama daerah di Malaysia. Kita harus ganti nama dulu Selat Melakanya. Tapi Indonesia masih tetap menggunakan nama Selat Melaka. Siapa suruh? Berada tepat di persimpangan strategi Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memegang kendali mutlak atas urat nadi perdagangan dunia melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Selama puluhan tahun, lalu lintas logistik bernilai triliunan dolar ini hanya memperkaya negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Namun, di bawah kepemimpinan baru, narasi ini berubah drastis. Dari pengakuan tegas di Senat Kanada hingga kepanikan negara tetangga atas wacana tarif transit, posisi tawar Indonesia kian tak tertandingi. Memegang kunci gerbang Asia, Indonesia kini bersiap mendikte arah ekonomi dunia. Indonesia is strategically located on the southern edge of continental Asia and borders both the Indian Ocean and the Pacific Ocean. More importantly, it is one of two countries that control the narrow body of water connecting those two oceans, namely the Straits of Malacca. If you thought that a blockade of the Straits of Hormuz was a problem for the world economy, imagine a blockade of the Malacca Straits, which are important not only for the passage of oil and gas, but also container and bulk cargo vessels. Since independence in 1945, Indonesia has been an influential player in international affairs. And under President Prabowo Subianto, it appears the country is poised to play an even more important role in the years ahead. Here are just a few examples. Dengerin itu baik-baik. Bukan media lokal yang ngomong, tapi senator Kanada di gedung Senat Ottawa. Indonesia bukan lagi sekedar pemain cadangan. Kita lagi OTW jadi global powerhouse. But we can learn some lessons from Indonesia about matching rhetoric with action. At its core, honorable colleagues, how Canada positions itself in a world that is no longer. Baru-baru ini, jagat politik internasional lagi rame ngebahas pidato dari senator Yuen Pau Wu di Senat Kanada. We need more Indonesia, and Indonesia needs more Canada. Pernah kepikiran nggak, kenapa Indonesia belakangan ini sering disebut sebagai pemain kunci di panggung geopolitik global? Ini bukan sekedar tren sesaat, tapi tentang posisi strategis kita yang beneran punya daya tawar besar di ekonomi dunia. Baru-baru ini di Senat Kanada muncul perdebatan mengenai Perjanjian Ekonomi Kanada-Indonesia atau CEPA. Senator Yuen Pau Wu menegaskan ini bukan cuma urusan tarif ekspor-impor. Ini adalah langkah taktis Kanada untuk diversifikasi hubungan di dunia yang makin multipolar. Kenapa Indonesia? Karena kita pegang kendali atas Selat Malaka, salah satu urat nadi logistik paling krusial di bumi. Plus peran aktif kita di G20 dan BRICS menjadikan Indonesia swing state yang strategis. Kanada sadar, kalau mau relevan di Asia Tenggara, mereka butuh kemitraan yang solid. Ini bukan cuma soal dagang, tapi juga kolaborasi riset, investasi digital, hingga pertukaran talenta. Senator Wu bahkan bilang, we need more Indonesia, and Indonesia needs more Canada. Bagi kita, ini adalah validasi posisi tawar yang kuat. Pertanyaannya, apakah kita siap memanfaatkan momentum ini buat akselerasi ekonomi dalam negeri? Menurut kalian, langkah apa yang paling urgent untuk diambil Indonesia sekarang? Apa yang terjadi jika Indonesia nekat menutup total Selat Malaka bagi perdagangan dunia? Selat Malaka adalah jalur tersibuk di bumi. Jika jalur ini diblokade, Singapura dan Malaysia akan kehilangan jantung ekonominya seketika. Miliaran dolar akan menguap begitu saja. Tapi Indonesia tidak peduli. Kita justru menawarkan opsi lain melewati Selat Sunda yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Jalur yang sepenuhnya berada dalam kedaulatan Indonesia. Dengan skenario ini, seluruh pajak, jasa pelabuhan, dan logistik dunia akan mengalir deras ke kantong Indonesia. Kita menjadi penguasa tunggal gerbang perdagangan Asia. Negara-negara raksasa seperti Cina dan Jepang akan panik, sebab 80% pasokan minyak mereka kini terancam. Indonesia tiba-tiba punya daya tawar yang bisa mendikte negara manapun. Tentu, ini hanyalah skenario pengandaian. Langkah ini mungkin memicu ketegangan diplomatik luar biasa, tapi ini membuktikan bahwa di tangan yang tepat,
Posisi geografis Indonesia adalah senjata paling berbahaya di dunia. Indonesia sebenarnya duduk di atas emas. Setiap tahun hampir 4 triliun US dollar barang dan energi melintas di Selat Malaka. Dan Indonesia hampir nggak dapat apa-apa dari itu. Kok bisa? For konteks ya guys, Indonesia itu punya 3 selat paling strategis di dunia. Yang pertama, Selat Malaka, 22% perdagangan maritim global lewat sini guys. 23 juta barrel minyak per hari dari Timur Tengah pergi ke Cina, ke Jepang, ke Korea lewat jalur ini. Dan ini jalur energi tersibuk di dunia, mengalahkan Selat Hormuz. Yang kedua, ada Selat Sunda, alternatif dari Malaka. Makin penting karena negara-negara besar gak mau tergantung sama satu jalur aja. Dan yang ketiga, Selat Lombok, satu-satunya jalur kapal induk Amerika dari Samudra Hindia ke Pasifik. Jalur ini terlalu sempit buat puter balik dan terlalu dalam buat dideteksi sama sonar. Dan ini udah bukan lagi soal ikan atau pariwisata guys. Cina bangun pangkalan di Laut Cina Selatan bukan karena mau nangkep ikan, tapi karena mereka mau kontrol siapa yang boleh lewat dan siapa yang enggak. Amerika terus patroli di Selat Lombok bukan karena mereka suka laut tropis. Intinya, dua kekuatan terbesar dunia lagi positioning di sekitar perairan Indonesia, dan Indonesia ada di tengah-tengahnya. Menteri Keuangan Purbaya ngelempar ide sederhana. Kapal lewat Selat Malaka, kenapa nggak kita cas aja ya? Terus kita bagi 3 deh, sama Malaysia, sama Singapura. Itu kan lumayan. Dan tahu apa guys? Dalam hitungan jam, Malaysia dan Singapura langsung jawab. Pokoknya intinya, jangan berani-berani ya. Jadi gini guys, Selat Malaka itu ada jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Nah, sepertiga perdagangan global tuh lewat situ. Nilainya $3,5 triliun per tahun. Indonesia punya garis pantai paling panjang di selat itu. Tapi selama puluhan tahun, kapal lewat gratisan doang. Nggak ada biaya, nggak ada pungutan. Iran di Selat Hormuz lagi mau narik tarif. Purbaya mikir, kenapa kita nggak juga ya? Kan wajar kita mikir kayak gitu. Nah, ini bagian menariknya guys. Begitu wacana ini keluar, Singapura bukan cuma nolak. Menlunya, Vivian Balakrishnan, itu langsung ngomong di CNBC, kami tidak akan ikut serta dalam upaya apapun untuk menutup, menghambat, ataupun mengenakan tarif di kawasan kami. Terus Malaysia juga menyusul. Menlunya bilang, nggak boleh ada keputusan sepihak. Padahal Singapura doang nih udah dapat $25 miliar per tahun dari Selat Malaka. Dari pelabuhan, bunker, logistik, yang selama ini paling diuntungkan dari jalur ini. Justru yang paling keras nolak saat Indonesia mau minta jatah. Indonesia's strategic importance in the world economy has continued to this day. This is not a new story. It is a return to Indonesia's historic centrality. It is the 4th largest country in the world by population and the largest majority Muslim nation. As you have already learned from Senator Gignac, Indonesia consists of 17,000 islands, 7,000 of which are inhabited. Most Canadians who have been to Indonesia have visited probably only 2 of those islands, Java and Bali. From east to west, Indonesia spans a distance of about 5,000 kilometers, about the same as the distance from Boundary Peak in the Yukon to Cape Spear in Newfoundland. Indonesia is strategically located on the southern edge of continental Asia and borders both the Indian Ocean and the Pacific Ocean. More importantly, it is one of 2 countries that control the narrow body of water connecting those 2 oceans, namely the Straits of Malacca. If you thought that a blockade of the Straits of Hormuz was a problem for the world economy, imagine a blockade of the Malacca Straits, which are important not only for the passage of oil and gas, but also container and bulk cargo vessels. Since independence in 1945, Indonesia has been an influential player in international affairs. And under President Prabowo Subianto, it appears the country is poised to play an even more important role in the years ahead. Here are just a few examples. Indonesia hosted the Asian African Conference of Non-Aligned States in 1955, more popularly known as the Bandung Conference. Bandung was Indonesia's declaration that newly independent states could shape world politics on their own terms, not as clients of great powers, but as collective actors. Indonesia and the other countries at Bandung were ahead of their time, but they correctly captured the sentiment of countries in what is now called the Global South in the early years. Begitulah takdir bangsa ini. Dengan persatuan dan kepemimpinan berani, Indonesia kini siap menjadi penguasa tunggal gerbang perdagangan dunia yang ditakuti.